Halo UX Enthusiast, bertemu dengan saya Retno Indarmawati. Saya dosen S1 Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membicarakan tentang pentingnya riset dan juga evaluasi user experience. Dan kita kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Gilang Nur Aidi, sarjana komputer beliau adalah alumni dari S1 Teknik Informatika Filkom UB. Nah, beliau juga sedang aktif di Somia CX atau Somia Customer Experience sebagai interaction designer. Nah, boleh cerita sedikit nih Mas, Somia CX ini apa? Oke. Mungkin pertama saya mau terima kasih dulu nih, Oke, udah dikasih kesempatan untuk hadir di siap. sini. Nah, Balik ke Somia Customer Experience, jadi sebenarnya Somia CX itu dia lebih ke konsultansi yang basicnya ya mengurusin seputar customer experience. Jadi project yang kita lakukan lumayan beragam, mulai dari foundational research biasanya untuk melakukan atau mengidentifikasi value proposition dari suatu produk atau perusahaan, sampai kita juga bantu untuk innovate atau mungkin ketika perusahaan mau mengembangkan suatu produk baru, kita juga beberapa kali melakukan research yang mungkin lumayan straightforward dan quick untuk hmm. evaluasi atau mungkin pengembangan produk gitu sih. Oke, menarik Mhm. sekali ya, karena human ini sangat dinamis, Mhm. experience itu juga dinamis, maka mungkin riset ini nggak akan ada endingnya ya. Iya, betul. Kemudian boleh tahu atau boleh cerita sedikit nggak, interaction designer ini apa sih kerjaannya? Sebenarnya kalau by role tuh biasanya saya akan banyak fokus tuh di solution space-nya sebenarnya. Kayak dari Hmm, data yang kita punya, terus itu kita translate jadi produk, terus nanti mhm, kita akan bantu untuk evaluate juga. Cuman mmm, karena ya kita di konsultansi kan jadi lumayan harus palu gada juga ya. iya iya, benar. Jadi biasanya saya juga akan join proses tuh mulai dari awal, mulai dari preparation sebelum riset, sampai nanti ke akhir evaluasi itu juga ikut gitu. Oke, keren sekali. Nah, berkaitan dengan podcast hari ini Mhm. teman-teman, kita akan coba kulik lebih lanjut, tentang seberapa Mhm. penting sih research UX. Nah, kita coba lihat sudut pandang dari Mas Gilang, seberapa penting sih untuk Mas Gilang selama bekerja atau mungkin selama research, tentang research UX ini? Kalau ditanya seberapa penting, pasti penting banget ya. Mhm, Cuman untuk bentuknya yang mungkin nanti akan berubah-ubah. Karena kan mhm, kalau kita riset, itu nggak akan selalu ketemu sama user. betul, Bisa jadi kita ngelakuin research atau mungkin stakeholder gitu. mmm, Tapi kalau penting itu penting banget gitu. Karena mmm, dari proses riset, kadang kita bisa tahu nih hal-hal yang sebelumnya mungkin dari klien mereka ada asumsi, mmm, dan itu seringkali juga ternyata nggak match sama apa yang kita temukan di lapangan. mhm. Jadi kalau udah begitu, semisal riset tadi nggak dilakukan kan bisa jadi produk atau mungkin service yang mereka kembangkan jadi nggak align kan dengan yang dibutuhkan. Jadi ya itu bisa mengurangi loss dari perusahaan juga gitu. Oke, berarti menghindari kerugian yang lebih besar ya. Bentuk Mhm. kerugian boleh digambarkan nggak? Biasanya kalau, ada project yang dihasilkan dari asumsi misalkan karena mungkin timeline-nya sangat ketat, Mhm. biasanya kerugian apa sih yang muncul? Mungkin yang paling kerasa bisa jadi ke materi ya. Oke, Either mereka mungkin mengalami loss dari penurunan pendapatan mungkin atau oke, basis user mereka yang bisa jadi berpindah gitu ke produk yang lain gitu. oke. Berarti bisa jadi salah satu resikonya adalah dia kehilangan segmen atau marketnya begitu ya? Mhm. Mhm. Oke, nice. Bisa nggak Mas Gilang kasih contoh terkait, produk yang berhasil karena research dan produk yang mungkin juga gagal atau kurang berhasil karena minimnya research? Oke. Kalau yang berhasil mungkin kalau kita bisa ambil salah satu case study yang lumayan Mmm, terkenal mungkin ya. oke, Jadi ada salah satu perusahaan marketplace, dia mhm, jualan buku oke, dulunya, oke, sekarang dia udah jualan lebih banyak hal gitu. oke. Jadi pada saat itu tuh, mereka ada mengembangkan flow untuk cekpot barang. Mmm, Nah, di saat yang bersamaan banyak marketplace yang lain itu dia mengalami, suatu fenomena di mana banyak orang ya udah masukin barangnya ke checkout page dulu, tapi mereka nggak checkout barangnya itu. Jadi mmm, didiemin idle di sana, ditahan di situ ya? ditahan. Oke, Jadi kayak semi-semi wishlist gitu ya. yes, Tapi ternyata waktu mereka coba lihat datanya lagi, banyak orang yang melakukan ini tuh nggak mendaftar mmm, di aplikasinya, gitu. mhm, Nah, ketika mereka harus check out, itu mereka akan diminta untuk either mereka harus buat akun baru, mhm, atau mungkin mereka ya harus masuk dengan akun yang udah lama. mmm, Nah, akhirnya di situ tuh akhirnya tim dari mereka tuh mulai melakukan riset dan mencari tahu sebenarnya kenapa sih gitu. mhm, Dua proses ini menjadi hal yang ternyata cukup
apa ya, tension gitu, ada tension dan frustration dari si user Mhm. untuk mereka mengingat password dari aplikasi yang mereka punya, Iya. atau untuk orang yang mungkin belum on board di produknya untuk bikin akun baru gitu. Mmm. Jadi lumayan berat lah istilahnya untuk Mhm. user melakukan step ini tadi. Mhm. Dan implikasinya akhirnya mereka ngebikin satu button yang mana itu akhirnya secara flow dan label itu dirubah. Instead untuk mereka daftar, tulisannya cuma continue aja gitu. Dan dari situ itu akhirnya ngedrive sales yang jauh lebih tinggi. Makanya kalau mungkin di sini teman-teman atau mungkin Bu Retno mau lihat case study-nya bisa dilihat di $300 million button gitu. Jadi emang dia ngedrive dan dari situ ya akhirnya dari hasil riset mereka jadi tahu gitu kalau proses untuk either mereka mengingat apa namanya, informasi loginnya Mhm. mereka itu kesulitan Mhm. karena ternyata satu user itu punya lebih dari satu akun gitu, Mhm. umumnya bisa punya sampai 6 atau 10, jadi kan lumayan jadi tension juga. Mhm. Ketika mereka harus buat akun baru, nyatanya mereka maunya pengen langsung check out si barangnya. Mhm. Akhirnya di-continue, kemudian user hanya perlu masukin billing address terlebih dahulu, Mhm. baru nanti prompt untuk membuat akun atau untuk login tuh jadi hal yang jauh lebih masuk akal gitu karena ada konteksnya. Jadi kayak, ya udah kalau emang mau proses transaksi lebih mudah, yuk daftar atau mungkin login gitu. Mhm. Mhm. Karena itu mungkin lebih intuitif karena sesuai dengan mental modelnya si user Hmm, ya. Artinya, hanya merubah sedikit alur itu bisa memberikan impact yang luar biasa. betul. Mungkin sedikit sharing, saya juga pernah menghadapi case yang itu portal berita gitu. Portal Mhm. berita itu, view-nya sangat-sangat rendah karena untuk membaca berita itu harus login dulu. Dan Wah, ini kan iya kalau iya iya. bahasanya anak sekarang IPR banget gitu ya, Mhm yang mhm menyulitkan mhm. sekali. Nah, akhirnya berusaha kita, sedikit pivot di alurnya dengan cara, user atau pembaca ini bisa baca dulu kalau misalkan mereka mau, tandai gitu ya atau masuk kayak semacam wishlist begitu, menandai Mhm berita mhm. yang dia suka atau dia pengen baca, itu dia baru bikin akun. Nah, jadi Iya login iya. itu hanya untuk sifatnya yang personal personal apa ya istilahnya, personal feature gitu ya, atau komentar. Nah, itu tuh kita, baru menginginkan atau mewajibkan si pengguna login. Nah, Login. itu ternyata sangat-sangat, yang kita pikir sederhana, justru itu adalah, hal yang menjadi alasan kuat user untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ya. Bener bener Heeh. bener. Karena kita kasih konteks juga kan. Iya, Jadi kayak betul. mungkin orang sekarang udah lebih aware ya kayak Mhm. semisal, "Oh, aku harus store data nih, ini Iya, buat apa ya?" Gitu. betul. Kalau kita kasih konteks mungkin activity kayak contoh kasus di marketplace untuk mereka mempermudah pembelian atau dari Bu Retno tadi untuk Mhm. dia menyimpan artikel atau kasih komen, jadi mungkin user juga akan ke-build willingness untuk share data dan bikin akun tadi juga sih, Kak. Mhm. 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 Kemudian kalau misalkan tadi ingin lebih memperkuat tentang case bahwa, oh ternyata ada kok produk yang gagal padahal dia udah research misalkan atau research-nya kurang maksimal. Nah, Ya, ada nggak kayak contoh case atau konteks gitu biar teman-teman bisa lebih kebayang bahwa, bukan malah takut research, tapi sebenarnya dengan research sekalipun gagal itu kita banyak belajar ya, betul. knowledge-nya itu ada. Nah, boleh nggak dikasih contoh? Kalau yang gagal mungkin ada 2 kasus ya. Jadi Mhm. kan sebenarnya kan kalau kita berkaca ke yang marketplace tadi, Mhm. tentu dia akan ngelakuin riset ke user-nya juga. Mhm. Dia pasti juga akan lihat juga nih riset ke internalnya mereka, possible nggak ya flow seperti ini tuh Mhm. diimplement gitu ya. Mungkin ada 2 contoh, yang satu tuh kayak ada bisnis waralaba, Mhm. dia makanan. Jadi pada saat itu tuh mereka ingin ekspansi si produknya tadi. Sebelumnya mereka hanya jual burger, kentang goreng, dan Mhm. ayam gitu ya. Terus mereka Oke. mau ekspansi ke lini produk yang lain. Jadi mereka mau bikin pizza gitu. Mhm. Secara apa ya, penikmat si brandnya ini tadi, itu Mhm. sebenarnya pizza itu lagi happening banget gitu. Karena Oke. banyak brand-brand lain juga jadi melejit gara-gara produk si pizza. Jadi si brand ini mau coba Mhm. develop produknya. Mhm. Secara keinginan dan desirability dari si penikmat brandnya ini juga udah dapet gitu. Mhm. Oh, suka nih, kayaknya kan enak kalau sebelumnya cuma jual burger, tiba-tiba jual pizza. Oke. Akhirnya mereka develop gitu. Tapi yang jadi miss di sini, mereka nggak cek di internalnya mereka itu kayak gimana. Mmm. Kayak sebelumnya flow untuk masak burger, kentang itu kan pasti tentu akan berbeda ya dengan Betul. pizza gitu. Walaupun secara rasa sebenarnya juga nggak terlalu jauh gitu, mereka masih bisa nikmatin, tapi ada satu poin penting yang di situ mereka miss gitu. Apa tuh? Karena proses mereka untuk prep si pizzanya tadi ini cukup lama, otomatis ketika sampai ke konsumen, Konsumen. itu udah dingin atau Oke. udah ya udah nggak proper lah untuk dimakan gitu, walaupun Heeh. rasanya masih masih oke gitu. Oke. Jadi dari situ ketika kita udah tahu nih apa yang user butuhkan, tapi kita tetap kudu lihat lagi nih dari internal tuh seperti apa gitu. Mhm. Apakah memang prosesnya itu kita bisa
apa namanya, lakukan, Mhm. atau mungkin dari segi bahan-bahan juga si pizza ini kan tentunya akan jauh berbeda ya Mhm. dengan burger dan ayam serta Heeh. kentang goreng tadi. Jadi otomatis dari franchise yang lain perlu stok barang baru, Oke. terus ketika si pizza ini nggak laku apakah bisa diabsorb gitu Hmm. bahan-bahannya untuk menu-menu yang lain supaya mereka bisa reduce loss. Nah, hal-hal kayak gini yang perlu diperhatikan. Jadi kita emang tahu produk ini dibutuhkan oleh si user, tapi kita juga perlu lihat nih dari internal perusahaan tuh seperti apa untuk kita bisa lakuin proses dan develop produk itu tadi sih. Oke, berarti Gitu. insight yang mungkin bisa kita ambil ke teman-teman juga bahwa ternyata research itu nggak cuma ke end user ya, ke Mhm, stakeholder atau mungkin ke klien secara internal kita harus beres dulu ya proses bisnisnya, kemudian resource-nya, betul. harus clear dulu pendefinisiannya ketika memang layanan itu ditambah atau diperbarui atau di-rebranding. Jelas dulu gitu ya, Mhm key mhm. performance indikatornya, alurnya jelas, karena user itu kan tidak mau tahu proses di belakang panggung ya. Bener bener. Tahu-tahu tuh harus bagus, harus enak, saya udah bayar nggak mau tahu gitu. Kamu Nah tahu, betul. nah ini makanya kenapa research and development itu sangat lekat di kita ya, di UX. Walaupun sebenarnya tidak, seberat yang ngoding, mungkin di teknik informatika dulu ngoding ya? Dulu ngoding. Nah kenapa nih? Ini juga menjadi menarik nih, kenapa dulu ngoding tuh sekarang kayak lebih seneng ke yang sifatnya lebih ke UX? Mungkin pertanyaan menarik ya. Eh. Walaupun ada alasan klasik, tapi sebenarnya saya kalau ngoding itu kan Heeh, biasanya kayak ya walaupun teman-teman yang ngoding pasti akan solve bigger problem gitu, cuman heeh. kalau masuk ke UX saya ngerasa jauh lebih dekat dengan akar masalahnya Oh gitu. iya, benar benar. Jadi kayak secara ini bisa lebih apa ya, Mhm, ngobrol, lebih tahu, lebih belajar juga. Jadi akhirnya mhm, bisa apa ya, lebih dekat lah dengan akar permasalahannya dibandingkan kalau mhm, mungkin saya ngoding gitu. mhm. Lebih ke Benar situnya benar. sih, akhirnya pindah. Terus knowledge-nya juga lebih banyak ya, maksudnya kayak lebih seru gitu, ketemu orang baru, Bener bener. tantangan baru, ternyata terkadang untuk problem yang sama, belum tentu tuh kebutuhannya sama loh. Betul, Heeh. betul sekali. Tadi sudah membahas tentang, contoh kasus di mana research itu ternyata bisa jadi menghasilkan analisis yang berimbas pada kegagalan produk atau ketidakberhasilan produk. Nah, kita ingin tahu nih dari sudut pandang Mas Gilang dan pengalaman bekerja, terutama di Somia, kira-kira apa saja sih yang dipertimbangkan ketika Mas Mhm, Gilang itu mau mengambil atau memilih metode riset? Nah, boleh nggak tuh dikasih oke. contoh? Oke. Ya mungkin akan ada 3 ya. Kayak yang pertama jelas kita mau dapat datanya itu apa, Mhm, kemudian, konteks permasalahannya kayak gimana, mhm. sama terakhir ya either budget atau enggak timeline gitu. Timeline, oke. Kalau data mungkin ya kita lihat mau dapat data yang kayak gimana nih, apakah kuanti atau kuali gitu. Tapi mungkin Mhm, kalau bahas kuanti saya kurang ada pengalaman nih, jadi mungkin mhm, kita bahas ke kualinya aja. Terus kalau kualitatif kita mau cari tahu data yang apa dulu nih, kita mmm, apakah mau dapat behavior-nya si pengguna atau attitude-nya gitu. mmm, Kita mau tangkep, gimana cara mereka melakukan sesuatu gitu, atau gimana ketika mereka menyelesaikan suatu tugas, atau kita pengen tahu, gimana persepsi atau preferensi mereka terhadap suatu hal gitu. Itu akan, mmm, berimbas ke metode yang dipakai juga mhm. gitu. Nah, boleh dijelasin nggak? Ini mungkin dari teman-teman banyak yang nggak tahu nih, apa sih Mhm, bedanya behavioral sama attitudinal? oke. Biasanya kalau behavior itu kan lebih ke gimana si user atau si pengguna ini tuh bertindak gitu ketika mereka melakukan suatu hal. Tapi kalau attitudinal itu lebih ke mungkin pendapatnya mereka, atau mungkin preferensinya mereka atau persepsinya mereka. Jadi lebih ke ya pendapat itu tadi sih. Jadi kalau behavior Mmm, kita capture, caranya, kalau attitudinal kita capture, pendapat atau persepsinya mhm. gitu biasanya. Atau sikap dia terhadap sebuah brand Iya iya, misalkan ya. itu juga bisa. Berarti bisa juga misalkan ada satu brand yang mungkin dia nggak pernah pakai gitu ya, Mhm, tapi dia udah pernah lihat citra atau persona si brand itu di media, kemudian apakah itu juga bisa kita anggap sebagai, segmen pengguna kita? Artinya gini, biasanya mahasiswa tuh bingung, mhm, kita research itu ke orang yang sudah pernah pakai, harusnya mhm. sudah pernah pakai, atau yang hanya pernah lihat itu bisa kita ambil datanya? Oke, kalau itu dua-duanya bisa dipakai gitu. Oke, Biasanya gimana kita nih juga penggunaannya? akan mix gitu. Kayak Oke, semisal kayak contoh kasus kemarin saya sempat kerja bareng sama suatu bank. hmm,
dia bank konvensional. Nah, di situ ya akhirnya kita coba mix nih, user-nya mereka yang lama sama user bank yang lain gitu. Karena Mhm. tentu kan tiap-tiap ini akan walaupun sebenarnya sama-sama aja kayak bank, tapi kan produk yang mereka biasa pakai, itu tentu juga akan berbeda. Mhm. Jadi dari situ kita bisa dapat fit in dari mungkin inspirasi-inspirasi dari produk yang baru, tapi kita juga bisa dapat fit in dari pengalaman, user yang sekarang pakai. Jadi kalau itu dua-duanya masih Bisa oke. kepakai. Nah, bisa nggak dikasih salah satu contoh data gitu ya, yang mungkin agak konkret begitu Mhm, di case tersebut, yang kan 2 segmen ini datanya beda nih. Nah, mhm, mhm. gimana mencari atau mengambil konklusi dari atau benang merah lah minimal dari 2 data yang berbeda. Yang satu kan based on kebiasaan yang dia lakukan, yang satu kan berdasarkan persepsi nih. Nah, apa nih contoh yang biasanya bisa Mas, Gilang ambil, keputusannya apa nih berarti desainnya gitu misalkan? Oke. Kalau yang kemarin mungkin, leisure dari project-nya juga ya, Hmm. karena target penggunanya lumayan luas gitu. Jadi, kalau gitu kan kita bisa langsung lihat nih, kalau dari sisi pengguna bank yang saat ini, dari yang brand yang sama itu biasanya yang pakai orang-orang umur kayak 26 ke atas gitu ya, Mhm. memang banyak pakai si brand-nya ini. Tapi kalau dari kompetitor karena dia kebetulan lagi digital, jadi Mhm. lebih banyak sih anak-anak mudanya gitu. Milenial atau Gen Z Milenial, gitu Gen ya? Z gitu, ya. Mmm. Jadi kan lumayan beda, ada Mhm. kontrasnya tuh kelihatan banget gitu. Mhm mhm. Nah, waktu itu si project-nya tuh mereka mau, nge-revamp gitu, kira-kira, produk kita gimana sih kalau kita punya Mmm. produk baru biar bisa masuk lebih mudah gitu Mhm ya. mhm mhm. Dari situ kita bisa belajar dari 2 ini untuk tahu kira-kira, oh yang tua ini sukanya pengelompokan yang seperti apa, Mhm. tapi kita juga perlu introduce pattern interaction baru dari yang muda juga kan. Oke. Karena tentu produk-produk baru yang akan muncul nantinya itu Ada lebih banyak bridging ya? dieksplor gitu ya, heeh, lebih Oke, banyak dieksplor sama heeh. produk-produk bank yang digital-digital ini gitu. Heeh heeh. Jadi dari situ, kita bisa lihat nih cara pengelompokannya dari yang muda dengan cara pengelompokan informasi dari yang tua. Mhm. Kemudian kita juga bisa sesuaikan Mhm. interaction pattern yang memang si muda ini biasa pakai Mhm. dengan apa yang biasa dipakai sama si yang tua ini tadi. Mhm Jadi mhm. dari situ kan kita bisa coba tarik kira-kira tengah-tengahnya ada di mana ya gitu. Oke. Jangan terlalu advance kayak yang muda-muda, kayak kan kalau Mhm. biasanya kalau interaction bank digital kan lebih delightful gitu ya. Nah, Betul. ini takutnya yang tua nggak bisa ngikutin nih. Iya Tapi iya. juga jangan terlalu, konvensional gitu, Heeh takutnya nanti heeh. nggak akan menarik dilihat sama yang si muda tadi gitu. Betul, itu juga saya alami sih karena generasi milenial dan Gen Z ini seleranya lebih ke visual ya. Betul, Mhm. kalau yang generasi sebelumnya itu lebih ke fungsional dan simpel. Nah, ini Iya. adalah 2 hal kontras yang kita harus berpikir keras ya, tengah-tengahnya di Mhm. mana. Menarik juga sih mungkin, sambil sharing juga di sudut pandang, pernah saya, diskusi dengan salah satu perbankan yang cukup besar gitu ya. Mhm. Waktu itu ada momen diskusi, saya bertanya, "Kenapa sih kok, brand ini mempertahankan mobile apps yang mirip sama anjungan tunai mandiri banget tuh interface-nya?" Ya 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 ya. Nah, ternyata tuh argumennya menurut saya sangat insightful ya, Mhm. karena di research and development-nya mereka, itu sudah mengetahui atau memprediksi behavior dari tahun ke tahun. Jadi misalkan dia mau bikin interface, itu sudah melihat misalkan 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Mhm Nah, mhm. kebetulan segmen yang dia sedang pertahankan, itu adalah segmen-segmen pengusaha kelas atas, Ya. yang nggak perlu sesuatu yang delightful ya, yang Mhm nggak mhm terlalu mhm. nggak terlalu suka sesuatu yang atraktif, dia pengen simple, fungsional, yang penting secure, aman gitu ya. Nah, sehingga poin itu yang di-highlight sama brand ini, walaupun secara tampilan kita justifikasi itu jelek. Nah, Mhm. makanya saya sering bilang sama mahasiswa itu juga kadang, jangan dijustifikasi sesuatu tampilan yang jelek itu berarti UX-nya jelek, belum tentu, Bener tergantung bener bener. segmennya. Heeh. Bisa jadi dia UI-nya sederhana, simpel, nggak menarik buat kalian, tapi itu untuk segmennya sangat-sangat, sangat support proses bisnis mereka, Betul karena betul. goals-nya berbeda. Nah, akhirnya kemudian saya tanya nih, "Terus kapan dia mau revamp atau mau memperbarui interface tersebut?" "Oh, kita udah punya prediksinya, karena segmen pengguna ini akan diprediksikan, customer ini menurunkan asetnya, gitu Mhm. kan, ke anak-anaknya yang usianya kira-kira segini nih. Nah, maka dia akan Ya ya, menarik. mengikuti, iya, dia akan mengikuti kira-kira 5 tahun atau 10 yang akan datang dia baru rilis. Jadi dia udah simpen. Nah, berarti kan untuk skala korporat ataupun perusahaan yang besar, itu sudah tidak hanya melihat research ini, jangka pendek ya, Mhm. tapi prediksi jangka panjang. Karena mungkin data training dia ke belakang udah lumayan banyak. Nah, itu juga yang menjadi salah satu fokus, bahwa ternyata kalau perusahaan dia punya dokumentasinya bagus
data apapun itu, nggak harus beraturan ya. Misalkan data kayak komplain, kemudian data usia, selera, atau mungkin data-data interaksi itu kan biasanya perbankan punya recap-nya ya. Betul betul. Nah, biasanya kita sebut kalau di customer relationship management itu portofolio pelanggan. Nah, Ya ya jadi ya. kalau portofolio pelanggan ini kan udah ada segmennya masing-masing dan dia sudah ada pengklasifikasiannya. Jadi bagaimana nge-treat kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, Mhm. cuman kan memang kalau di aplikasi kita kadang tarik, ya tadi benar saya sepakat bahwa ada benang merah pola pola basic apa yang bisa kita implementasikan karena itu sifatnya kan salah satu layanan ya. Benar Di mana benar. layanan-layanan yang lainnya itu tetap tidak menggantikan proses kita langsung ke bank. Ya, walaupun kayak sekarang buka rekening udah mudah banget ya, nggak harus ke Lebih cepat. bank, terus buka deposito juga nggak harus ke perbankan. Nah, itu tuh juga menurut saya, research yang cukup menarik dan banyak sekali sekarang perbankan yang berlomba-lomba untuk mengakuisisi Gen Z. Iya, Iya betul kan? Kerasa betul, banget kan? kerasa kerasa. Heeh heeh. Karena Nah, kan in the end yang akan menggantikan ya si Gen Z ini. betul 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 betul. Nah, kita lanjut nih, berarti setelah, menentukan tadi ada timeline, budget, siapa yang akan dihadapi, Mhm, kemudian tujuan dari, research tersebut ya, include juga tujuan dari evaluasinya, berarti kan nanti ada key performance indicator nih, atau mhm. misalkan, indikator kesuksesan kita di dalam melakukan research. Nah, biasanya kalau dari Mas Gilang, apakah itu sudah ditentukan oleh perusahaan atau kita yang mendefinisikan bersama tim Berarti untuk melihat apakah risetnya tujuannya? ini berhasil gitu ya? Betul, indikatornya yang mau dicapai. Oke, kalau untuk itu sebenarnya saya masih belum pernah ada dapat project yang seperti itu ya. Mhm. Karena biasanya tuh yang kita lakukan itu, request yang masuk, mereka minta tolong untuk coba nih dilihat di market tuh seperti apa gitu. Jadi belum Oke. sampai sejauh itu untuk evaluasinya. Kalau untuk Mmm, terkait, produk di depan ya. Tapi mhm biasanya kalau semisal di situ kita ada proses pengembangan mhm konsepnya gitu ya, mhm. sampai kayak misal contoh kasus kemarin ada satu project yang kita develop si insight tuh sampai jadi hi-fi gitu. Oke. Itu biasanya kita akan tentukan nih kira-kira user tuh bisa berhasilnya seperti apa gitu. Tapi Mhm kalau untuk sampai KPI-nya itu, sejauh ini saya masih belum belum ada sih pengalaman mhm. dapat project yang seperti itu. Nah, ini biasanya juga ditanya sama teman-teman, banyak nggak sih revisi dari mitra atau klien gitu? Revisi revisi itu pasti akan ada sih, Heeh heeh. cuman, Banyak banget nggak nih? banyak sih, tapi kita kita bisa untuk Mmm. mengurangin si revisinya tadi dengan memiliki stakeholder management yang baik gitu. Oke, boleh dikasih tahu nih, misalkan kan kalau teman-teman lagi manajerial project kecil gitu ya, Mhm di kuliah atau di bangku, perkuliahan ini, atau mungkin mereka lagi freelance nih, nah kan mhm, berarti dia punya, tag team yang bagus nih. ya, Nah, bisa nggak sharing best practice untuk me-manage project biar research-nya anti gagal? Wah, oke. Sebenarnya kan revisi dan kegagalan itu ada ketika, ekspektasi kita nggak align nih sama oke. si stakeholder-nya atau mungkin kliennya gitu. Mhm mhm. Jadi memang dari depan kita harus pepet untuk kita coba samain persepsi dulu. Mmm, Makanya biasa di tiap-tiap project yang kita lakukan, kita akan selalu ada kayak either kita melakukan product induction atau mhm. kita melakukan stakeholder interview untuk tahu nih Oke. visinya dari si stakeholder tuh kayak gimana. Mhm. Kalau product induction supaya kita tahu nih proses bisnisnya mereka kayak apa gitu. Karena kita nggak mau Mmm, kejadian kayak si bisnis waralaba tadi kan ketika dia mhm. develop suatu produk. Jadi kita nggak mau kasih suatu solusi yang terlalu aim-nya ketinggian gitu. Mhm mhm. Jadi ya 2 hal tuh cukup penting untuk kita Mhm. bisa lakukan supaya kita ada di persepsi dan ekspektasi yang sama. Mhm. Terus sisanya ya mungkin kita bisa maintain itu tadi karena kan dalam berkomunikasi mungkin ada hal-hal yang tidak bisa tersampaikan dengan baik gitu. Jadi Mhm. seiring jalannya project, biasanya kita selalu ada milestone di tengah Oke. untuk kita align sekali lagi nih, oh Oke. dengan kit yang kita punya sekarang, apakah udah sesuai belum nih sama Heeh. ekspektasinya gitu. Iya Ada hal iya. lain yang mau dieksplor lagi nggak gitu. Jadi kayak semacam monef gitu ya? Mhm, Oke. Nah berarti, bisa kita konklusikan atau bisa kita simpulkan, persepsi yang sama dalam satu tim itu adalah salah satu kunci ya. Mungkin bisa mhm. saya tambahin pembagian peran yang jelas gitu ya, Betul pembagian betul. peran yang jelas. Kemudian yang ketiga tadi tentang, ada monef ya, ada progress report gitu Mhm sehingga mhm. memastikan apa yang sudah kita kerjakan ini terkadang harus pivot apa enggak. Nah ini juga sharing juga kemarin, ada beberapa kompetisi atau mungkin, project dari mahasiswa, Mhm. yang dia di level nasional nih kompetisinya, terus ternyata dia harus pivot banting setir karena ada stakeholder yang Ya, menghalangi proses bisnis itu. Jadi
Ya memang itu, sangat-sangat wajar dan kita nggak boleh takut gagal ya. Betul. Heeh, jadi walaupun manajerial kalian udah bagus secara internal, kita nggak boleh takut gagal, malah yang, critical thinking yang harus kita, apa istilahnya, kuatkan adalah kalau pivot ya nggak apa-apa nih, kita pivot aja, kira-kira tujuan tetap bisa tercapai, tapi walaupun jalannya agak belok dikit. Nah Bener bener. nah ini saya mau nanya dulu nih, basic sebelum kita bahas tentang pivot, mempivot ya. Mhm. Yang saya ingin nanyakan adalah, biasanya kalau di Somnia CX ini, metode yang digunakan untuk ngambil data itu apa aja? Metode yang dipakai untuk ngambil data, Mhm. kalau yang biasa saya lakukan ya, yang Mhm. pernah saya lakukan juga, standar mungkin ada interview, Mhm. focus group discussion, kita juga pernah service safari, biasanya itu untuk Mmm. project-project service yang lebih analog lah istilahnya. Mhm mhm. Terus kita juga ada shadowing, Mhm. ngikutin orang ketika mereka Oh, berkegiatan. oke. Ada juga intercept, biasanya intercept tuh lebih untuk kita gather data-data yang lebih raw, lebih quick gitu. Karena misalnya ada orang Mmm. tengah jalan kita stop untuk ajak ngobrol 5 menit Mhm gitu. mhm mhm mhm. Nah, Itu boleh, oke. Yang ketiga terakhir tuh kayaknya asing juga nih buat yang teman-teman. Boleh menarik. nggak dikasih konkretnya nih? 3 yang mana berarti? Yang Service safari tadi? service safari dulu. Oke. Kalau service safari itu sebenarnya kita ada di, sudut pandang si, apa ya, kalau kita bilang biasanya mungkin pengunjung gitu. Oke. Kayak contoh kasus kemarin ada salah satu, project pro bono yang sempat kita lakukan. Jadi Oh, kita heeh. mengevaluasi dan mencoba mengetahui placemaking dari ruang terbuka publik untuk kreatif gitu waktu itu. Oke, berarti bukan ini ya, bukan aplikasi ya? Bukan aplikasi Wah gitu. seru nih, Jadi gimana tuh? output-nya bukan aplikasi. Jadi kita di situ jadi pengunjung untuk kita coba lihat nih kira-kira waktu kita masuk ke si ruang terbuka kreatif ini tuh akan seperti apa sih gitu. Mungkin dari service yang mereka tawarkan, Mmm. kemudian ketersediaan fasilitas umum gitu. Terus Mhm. touch point ketika kita sebagai pengunjung untuk Mhm. datang ke sana itu lewat mana. Jadi itu kita Mmm. bener-bener, lakukan dari end to end-nya gitu. Dari Oke. awal datang sampai nanti setelah pulang, terus post visit-nya itu nanti seperti apa itu kita rasain lah istilahnya jadi ada di sudut pandang si pengunjungnya ini kalau Oke, service safari. berarti nanti dia akan menghasilkan, pemetaan journey Betul. experience dari seseorang yang, initial state sampai dengan goal state dia seperti apa. Mhm Nah, mhm. setelah itu diolah sebagai apa lagi nih, ketika journey sudah terpetakan? Ketika journey sudah terpetakan, karena mungkin kita ngomongin service, di situ kita akan coba lihat juga dari sisi, penyedianya gitu, Oke. si provider-nya, dari sisi back end-nya itu seperti Heeh. apa. Kayak misal, oh touch point awal mereka ketemu sama si satpam gitu, berarti kita Mhm. akan coba petakan juga nih, si satpam ini nanti akan ada touch point dengan pengunjung di bagian mana lagi, terus Mmm. mungkin apa yang mereka lakukan di belakangnya lagi itu seperti Mhm. apa. Itu akhirnya gimana? Jadi suggestion kah untuk improve layanan atau gimana tuh? Jadinya lebih waktu itu suggestion untuk gimana ngebuat si pengunjung ini tuh bisa apa istilahnya ya, engage dengan semua touch point yang disediakan Mhm. sama si ruang terbuka kreatif itu tadi Oke. gitu. Mhm. Mulai dari, gimana seharusnya ketika mereka misal bikin konten nih, harusnya konten seperti apa sih yang di-produce si pengunjung, Mhm. supaya citra si ruang terbuka kreatif tadi itu align gitu sama apa yang diinginkan sama si provider atau penyedia jasanya gitu. Jadi Mmm. kita bantu bikinin journey dari awal sampai akhir, Mhm. terus touch point mana yang bisa di-improve supaya si pengunjung ini bisa engage sama semua Mmm. service yang disediakan. Oke, mari kita breakdown. Berarti skill Safari ini butuh sorry, service Safari itu berarti butuh skill yang kayak gimana nih, Mas Gilang? Kalau skill mungkin jelasnya observasi ya pasti, Observasi. observasinya Dia cukup pasti. observan ya? Iya, sebenarnya kan kita pura-pura jadi pengunjung nih Iya, gitu. heeh. Sama mungkin ya sebisa mungkin jangan ada bias gitu, walaupun mungkin agak susah ya. Oh, iya iya, heeh. Karena kita jadi researcher kadang ya kita Ada subjektif, apa, subjektif atau mungkin betul. kita punya pengalaman yang lebih jadi kadang, oh udah tahu nih harusnya lewat sini-sininya Ah, iya iya. itu yang harus bener-bener Tekan, dijaga sih, iya heeh. betul betul. Terus kalau yang kedua tadi ada shadowing. Shadowing. Oke Shadowing itu mungkin, mirip kayak observasi, oke. tapi bedanya kalau shadowing biasanya kita akan ngintilin nih di belakang kayak bayangan gitu. Oh. Kayak Nah, misal contoh boleh kasus, nggak sih kayak gitu? Kadang kan kita agak ragu nih, ah, etikanya gimana tuh? kalau itu perlu ada konsen sih biasanya. Di awal Oke. kita akan waktu mungkin rekrut atau kita mau ngobrol di depan tuh kita harus kasih tahu dulu nih kalau kita nanti Mmm. akan ngikutin di belakangnya gitu. Mhm. Nah, shadowing ini kan kalau dari segi kita membuntuti itu agak-agak mirip sama dari study nggak sih? Atau Ah, beda? mungkin agak beda ya kalau seumpama saya kan biasanya dari study itu lebih ke user,
partisipan yang akan fit in ya. Heeh. Kayak kita ada, kalau kemarin saya lihat salah satu senior saya ngelakuin dari tadi itu kita ada kayak form yang Mhm. mereka harus isi Mhm. hari Mhm. per hari, jadi kita update di sana. Mhm. Tapi kalau shadowing lebih ke kita ngikutin kegiatannya. Kayak semisal contoh Oke. kasus kemarin ada salah satu rekan kerja saya, dia ngikutin gimana sih orang-orang itu atau ibu-ibu itu memasak gitu, mulai dari mereka belanja sampai Mhm. gimana mereka prep food, naruh Mhm. makanannya dalam kulkas, terus waktu masaknya itu seperti apa, jadi diikutin dari depan sampai selesai Mhm. gitu. Mhm. Biasanya data yang dikumpulkan pada saat shadowing ini menarik sih, saya coba gali Mhm. ya. Itu apa aja? Apakah kita kan kalau di concern-nya apakah dia boleh merekam atau kita hanya mencatat atau gimana tuh bentuk datanya? Kalau kemarin mungkin karena jadinya kan kita konsultan ya, jadi Mhm. mungkin, proses rekrutmen kita, bisa lebih enak gitu untuk kita Mhm. nge-brief. Jadi kemarin tuh kita nggak cuman observe nyatet aja, tapi kita juga ngerekam, Oke. kita juga ya bikin-bikin foto, di dokumentasi itu semua ada sih. Tapi Mhm. kalau main data point-nya biasanya lebih di foto Mhm. sama di observasi note-nya. Oke, berarti emang harus ada orang yang peka dan detail, "Oh ini data nih." Bener Nah itu tuh bener. kan, ini juga menarik nih, ada pesan nggak buat adik-adik mahasiswa atau yang baru belajar, untuk ngelatih skill, apalagi ini menarik background-nya Mas Gilang itu kan eksakta Mhm. banget nih, teknik Mhm mhm. informatika, untuk masuk ke hal yang sifatnya kualitatif, kemudian, "Oh ini kayaknya ada sense bahwa ini data ini adalah sesuatu informasi." Iya iya iya. Gimana tuh? Ini lumayan ini sih, lumayan tricky ya, karena sampai Oke. sekarang saya sendiri pun juga masih improve nih di bagian Mmm. sininya. Tapi kalau saya biasanya, apapun tuh better kita serap dulu aja gitu. Mmm. Kita catet, Kita kosongkan teko heeh, kita gitu ya? pokoknya masukin aja dulu Heeh, semua gitu. oke. Nah justru poin pentingnya ada di kegiatan setelah pengambilan datanya itu tadi. Oke. Kalau dulu waktu kayak saya masih kuliah atau masih awal-awal kerja, biasanya ada proses yang saya rasa kayaknya ini nggak terlalu penting deh, better di nanti-nanti aja. Tapi Mhm. ternyata makin ke sini jadi penting untuk segera kita lakukan, yaitu proses Mhm. debrief-nya. Mhm. Mhm. Jadi kalau tadi di depan kan mungkin kayak saya masih kurang pengalaman ya, jadi Mhm. semua itu saya masukin. Mhm. Kita Mhm. kan jadi nggak tahu yang mana yang memang data-data yang benar-benar powerful, Oke. mana yang ya udahlah gitu. Heeh. Nah, proses debrief ini akan nge-challenge lagi dari data atau knowledge yang kita punya gitu. Mhm. Jadi setelah sesi selesai, kita lakukan debrief, kita muntahkanlah semua hal-hal yang menurut kita menarik, Oke. dan poin yang jadi penting adalah, kalau bisa jangan lakuin sendirian gitu. Oke. Biasanya kalau kita satu project kan ada 2 sampai 3 orang gitu, jadi Heeh. satu lead, asisten, sama observer gitu, Mhm. Mhm. yang Mhm. oversee si project-nya. Jadi setiap kita keluarin semua data yang menarik kita punya, masing-masing di antara kita akan selalu nge-challenge gitu, "Kenapa Mhm. kok ini penting? Ini penting untuk project kita karena apa?" Gitu. Mhm. Jadi dari Mhm. sana data-data yang awalnya mungkin kelihatan abstrak, kelihatan nggak berpola, dari situ bisa mulai kelihatan urgensinya sih, Mhm. lebih ke Oke, situnya. berarti konklusi yang bisa kita masukin di sesi ini teman-teman, sebenarnya desain atau journey apapun bisa kita petakan gitu. Orang tuh bisa bikin interface sekeren mungkin, tapi Mhm. rasionalisasi di belakang itu tuh yang menjadi powerful ya. Mhm. Maksudnya, oh interface tuh bisa keren atau, antar muka atau apapun animasi di dalam mobile apps desktop kalian tuh bisa jadi keren. Tapi sebenarnya research yang paling penting menurut saya adalah research di belakang itu dan rasionalisasi kenapa kok begini, kenapa Betul. kok begitu gitu ya. Gitu yang, kita harapkan nanti dari teman-teman audiens ini bisa, menghasilkan sesuatu tuh yang ada purpose-nya jelas, Mhm mhm. kemudian fundamental, konteksnya juga jelas. Kalian juga bisa ketika biasanya pitching kan kelihatan ya, pas Iya, pitching, "Ini betul. seberapa penting sih?" Kan, apa istilahnya, leader kita biasanya nanya gitu. Nah, kita bisa berargumen, itu bisa deep kalau kita emang ngerasain di lapangan, iya nggak Benar, sih? Kalau nggak bisa betul. lapangan ya kita, ya pokoknya gitulah gitu ya. Mhm mhm mhm. Oke, ini menarik sih. Nah, berarti, tadi ada shadowing sudah, kemudian yang terakhir tadi apa? Intercept, Intercept ya. tuh. Kalau intercept tuh kayak gimana contohnya? Kalau intercept, basic-nya mirip kayak IDI, tapi kita nggak punya leisure waktu, kita Mhm. nggak punya leisure untuk bener-bener bisa ngikutin list pertanyaan yang kita punya, karena Mmm. ya waktunya 10 menit, Oke. dan user juga partisipan yang datang konsennya mungkin nggak akan seterbangun itu kan. Iya, Karena kalau partisipan yang kita cepet-cepetan. rekrut kan, kita mau rekrut nih, kita mau ada riset sekian lama gitu, tapi kalau Oke. intercept kan nggak bisa. Heeh. Jadi ya kurang lebih ya kalau di intercept,
ya kita langsung cegat aja orangnya, terus kita minta waktunya, Mhm. boleh nggak kita ngobrol nih mungkin 5 sampai 15 menit, kita Mhm. kita dari sini, Mhm. kita mau lagi ngelakuin riset soal ini, kira-kira berkenan atau enggak gitu. Mhm. Lebih ke situ sih. Banyak yang Jadi nolak nggak sejauh ini? banyak, pasti Oke. banyak. Karena takut Pasti ya banyak, gitu ya? pasti takut juga Oke gitu. oke oke. Jadi ya kalau intercept sih memang yang pengen kita capture tuh kayak lebih ke immediate moment-nya sih. Kalau di Oke. IDI kan kita bisa explore lebih jauh Heeh. ya, kita bisa probing. Oke. Tapi kalau intercept kan kita nggak punya leisure, jadi biasanya kita tanya, gimana nih tadi gitu. Heeh. Atau kita mungkin tanya pendapat setelah tadi, misal kayak contoh kasus di museum gitu misal. Setelah tadi menikmati koleksi, kira-kira ada yang menyangkut nggak ya, Kesannya atau kesannya apa? seperti apa. Jadi memang ya biasanya lebih ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih kalau intercept. Berarti intercept ini mungkin bisa merepresentasikan top of mind ya? Apa yang Iya, ada di betul. pikiran seseorang. Mhm. Kayak kita lagi di tes psikologi, "Ayo jawab cepet, kamu mau makan bakso apa makan gado-gado?" "Oke, bakso," gitu kan. Mungkin kita nggak perlu alasan yang panjang-panjang, tapi preferensi kita ke sana, gitu ya? Iya, betul. Oke, mulai ke gambar. Nah, ini menarik juga. Jadi setelah mengambil data, tadi udah macam-macam, ada wawancara, kemudian ada direkam, mungkin direkam tuh bisa waktu, bisa ekspresi, bisa macam-macam. Betul. Bagaimana sih cara mengolah data biar, data ini bisa insightful? Mungkin bisa dikasih contoh yang case-nya ini punya data macam-macam bentuk, ada Cara nggak tuh ngolahnya ya. cara ngolahnya? Mungkin sebelum ke ngolah, Hmm, kayaknya ada satu bagian yang saya agak kelewat tadi di oke. depan gitu. Waktu kita nentuin di awal tuh yang harus kita perhatikan adalah supaya waktu ngegali datanya itu jangan sampai data yang kita dapat itu kayak pendek-pendek gitu. Oh iya, Jadi yang harus betul. diperhatikan sebelum kita nanti dapat insightful kan otomatis kita perlu bahan bakar yang banyak ya. Betul betul, heeh. Jadi kita harus pastikan mungkin kalau kita lagi ngebikin plan untuk Mhm, ngelakuin riset, jangan sampai kayak pertanyaannya itu terlalu close-ended, terlalu leading gitu. oke. Sama ada satu poin yang mungkin dulu waktu saya masih belajar jadi sering kelewat juga ya. Kadang kalau kita ngeriset tuh nggak tahu kalau dari saya karena mungkin eksakta ya, jadi Yes. pengalaman untuk ngegali data itu jadi agak kurang. Kita jadi ada tendensi untuk selalu bergantung ke pertanyaan-pertanyaan verbal gitu. Oh, I see. Nah, itu kadang ada beberapa hal yang terlalu kompleks sehingga user itu jadi Bingung ya? Nggak bingung gitu, natural nggak jawabannya? natural. Oke. Nah, kalau gitu bisa nih kita coba untuk gali pakai stimulus-stimuli yang lain gitu. Oke. Mungkin mau pakai skala Likert untuk menjelaskan, gimana sih perasaannya atau mungkin ya udah Mhm, kita kasih aja, konsep atau mhm, ya konsep nggak usah terlalu mateng lah, konsep yang emang bener-bener raw mhm, supaya itu bisa nge-articulate pertanyaan kita jauh lebih baik lagi dan mereka bisa jadi kayak mhm. ada anchor untuk kasih Mhm tanggapannya gitu. mhm. Dan menurut saya juga salut sih sama orang-orang yang mau turun di lapangan, terutama risetnya kualitatif, karena dia harus menyesuaikan bahasa segmennya. Betul, Saya tuh pernah research ke pedagang-pedagang kecil gitu, mhm, otomatis bahasanya nggak bisa formal nggak dong, bisa, kaku bener dong. bener, Jadi sama bapak-bapak itu ya udah nongkrongnya udah bahasa jalanan banget, dan kita berusaha untuk tidak terlalu formal biar nggak kaku. Terus kalau ketemu sama orang-orang kesehatan juga kita dari segi baju, cara ngomong, itu emang harus benar-benar imersif banget. bener Nah, itu tuh bener yang bener, menurut saya skill yang salah satu yang tidak dituliskan di buku, bener, tapi ketika itu dilewati, itu bisa hasilnya beda banget. Karena mhm salah satu mungkin yang, Gilang pernah tahu kan ada Hawthorne effect ya. Hawthorne mhm, effect itu kalau misalkan orang merasa dia diamati, dia akan memanipulasi performa dia biar betul, kelihatan bagus ya. Itu mhm, biasanya kalau karena saya risetnya di pendidikan, itu di kelas ketahuan saya adalah periset, kemudian baju saya rapi, dia tuh otomatis kayak nyari apa ya, cari muka nyari gitu iya, ya? heeh, kayak nyari nyari Iya iya perhatian iya gitu, iya, "Ini Bu saya keren tuh," kayak gitu. Nah, ini dia akhirnya nutupin performa-performa siswa yang lain gitu. Makanya terkadang ada case di mana, kayaknya kita better jaga jarak ya, kadang benar, kalau memang harus harus tahu dulu siapa yang akan dihadapi, kemudian jaga jarak. Tadi yang menarik juga pas waktu, mengambil data, mungkin saya nggak tahu di Gilang ngerasain apa enggak, ada beberapa template yang di luar negeri itu menurut saya bagus. Pada mhm, saat menanyakan sebuah wawancara, itu nggak langsung nanya masalah gitu ya, oh iya ngajak ngobrol bener dulu bener kan bener, kayak, "Oh building rapport iya," dulu ya? betul, Heeh, building dulu. Jadi, "Bapak kerja di mana? Oh iya, sehari-hari apa aja nih kegiatannya?" Nah kayak gitu tuh kan ada, apa ya istilahnya, hal-hal yang lebih personal membuka sedikit demi sedikit, bener bener, terus akhirnya nyaman gitu ya, terus nyaman, klik, baru deh kita ngomongin masa ke masalah. Nah menurut saya itu adalah skill interview yang, banyak dilupakan karena mungkin di eksakta nggak diajarin how to ini ya, approach someone gitu ya, dalam mhm hal ini mhm. partisipan. Nah, tadi berarti, selain itu, untuk pengolahan apalagi nih yang Nah, ketika pengolahan, pertama tadi debrief.
Oke. Debrief itu menurut saya kunci. Oke. Karena biasanya ketika kita nggak ngelakuin debrief, itu nanti Oke. akan overwhelmed di belakang karena Oh, datanya I kan cukup banyak see. kan. Betul betul. Nah, ada satu lagi nih saya kelewat Apa tuh? sebelum proses mengolah juga nih. Sama ini, biasanya waktu kita nyiapin dokumen-dokumen Mhm. untuk kita ngelakuin riset, itu kan biasanya ada DG, discussion guide. Mhm. Nah, satu hal yang penting juga tuh note taking guide juga. Itu yang kita Oke. tarik dari si DG-nya tadi. Mhm mhm. Nah, waktu note taking berarti kalau bisa setup risetnya itu jangan sampai sendirian gitu. Kalau bisa ada 2 Iya. orang. Satu orang ini akan jadi note taker yang emang bener-bener full mencatat secara verbatim, jadi apa yang diomongin sama user, yaitu yang kita masukin ke dokumen note taking-nya tadi. Mhm mhm mhm. Pentingnya adalah supaya kita bisa dapat quotes-nya, Mhm. dari situ juga nanti kita bisa janjian bareng sama note taking, tolong ya nanti di-flag nih ketika ada hal yang Oke. mungkin delightful moment-nya mereka, tension-nya Heeh. mereka, atau mungkin observasi yang menarik. Mhm. Sewaktu nanti kita harus olah data di belakang, Mhm. waktu kita buka dokumen bisa jadi lebih cepat proses skimming-nya itu Mhm. tadi, Oke, mungkin gitu. ada juga saran yang, saya terinspirasi dari statement yang barusan, bahwa sebenarnya kalau kita jadi pewawancara, terus kita jadi note taking, Hmm, itu percayalah itu susah sekali. susah Susah sekali, banget. karena kita harus eye contact sama orangnya, harus, mikir kira-kira pembicaraan mau dibawa ke mana, Betul terus kita harus betul. nyatet. Jadi, memang bener sih, saya juga bilang ke mahasiswa bimbingan gitu ya, kalau ngambil data mending berkelompok deh, Bener gantian. bener. Misalkan kita satu tim nih, Mas Gilang ngambil data, saya note taking, kalau saya ngambil data, Mas Gilang yang note taking. Karena itu sangat-sangat dibutuhkan dan kita kadang nggak bisa mengulang momen itu untuk ngambil data. Bener bener. Mood-nya udah berbeda. Udah beda, Nah, heeh. itu juga nanti jadi challenge. Pernah nggak sih, ini saya agak, improve nih, misalkan pernah nggak di case-nya Mas Gilang harus ngambil data beberapa kali? Kalau di UX kan ada kalanya memorability ya, ngambil Mhm, data pertama, jeda dulu, distraction sebentar, terus ngambil mhm. data lagi. Terutama dievaluasi nih, pernah nggak ngadepin, momen itu? Karena yang biasa saya hadapin mood-nya udah beda, susah nih Mmm, ngejaga mood partisipan. Nah, pernah nggak kayak gitu? pernah sih, tapi kebetulan waktu, apa ya, istilahnya gap-nya lumayan panjang gitu. Dan Mmm. setting-nya karena kita keburu timeline, jadi Mhm. setting-nya nggak bisa yang in-depth. Jadi kita lakuin pas itu FGD sih. Oh, PVJ, Jadi oke. FGD pertama kita lakukan untuk capture persepsi dan cara Mhm. mereka untuk mencari suatu informasi. Mhm mhm. Terus yang FGD kedua kita sajikan nih struktur informasi yang baru, terus kita Mhm. ujikan gitu. Mhm mhm. Sejauh ini sih masih belum ada masalah ya di situ, Mhm yang mhm. sempat saya temui. Tapi Mhm. ya memang yang jadi PR adalah gimana kita bisa keep komitmen dari partisipan yang sebelumnya Iya, ke yang betul. kedua gitu. Iya iya, komitmen itu sangat jadi susah susah Mhm gampang. mhm. Kalau ketemu sama orang yang apresiasi ke research, dia bakal komit sih menurut saya dan dia ngerti susahnya nge-research itu seperti apa. Bener Tapi, bener. nggak jarang pula gitu saya sering banget di lapangan ketemu orang tuh macem-macem, itu juga ngerasa kayak ada yang nggak komit, jadi kayak udahlah diisi, salah satu biasanya kuesioner ya, Iya. diisi tuh kayak asal-asalan udah penting diisi gitu, yang penting nggak ketemu lagi sama saya gitu. Nah, ada tips nggak misalkan, mengisi sesuatu form, entah sesederhana pun, itu, biar yang ngisi nggak bias nih, ada nggak Mmm, pengalaman yang bisa di-sharing? kalau itu sih pasti yang pertama keep the form short ya. Karena kan Mmm, pasti orang males kalau mau mikir ngisi ya, males mikir, jadi oke. kita bener-bener harus pastikan si formnya ini bener-bener pendek gitu sih. Sependek mungkin dan sesubstansial mungkin? Sesubstansial mungkin gitu. Oke. Dan kalau misalnya form berarti ya kebalikannya. Kalau interview kan tadi kita harapannya ya open ended, tapi Yes. kalau open ended di form itu kan pasti akan takes time. Jadi Mmm. kalau form mungkin bisa lebih diarahkan ke pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih close ended aja sih. Mmm. Dan kalau udah kayak gitu berarti ya kalau semisal kita butuh data behavior, jangan sampai Mhm. si form ini di-treat sebagai data primary-nya gitu. Oke. Malah biasanya kalau kita form itu karena benar-benar substansial tuh jadi screener untuk kita dapat partisipan sih biasanya. Oke, berarti untuk rekrutmen kita lihatnya dari form itu dulu ya, kayak Mhm, macam pretest tapi dia bukan bukan soal benar salah ya, tapi lebih bener ke, bener. "Ini kayaknya masuk segmen saya apa enggak?" Gitu ya? Iya. Oke. Nah, pernah nggak sih menghadapi, problem nih, saya ada salah satu case gitu ya, ternyata apa yang dilakukan di think aloud, waktu think aloud kan hampir mirip kayak interview ya, dia Mhm, mengatakan apapun yang dia rasakan pada iya. saat menggunakan. Nah, terus ternyata kontradiktif sama apa yang dia isi di, kuesioner atau something like that lah, kayak sesuatu yang dia sifatnya Mmm, kuantitatif. Nah, berarti kan dalam pengolahan data ini ada ketidakkonsistenan. Pernah nggak sih ngadepin itu, terus gimana tuh ngadepin data yang nggak konsisten? wah kalau ngadepin data yang konsisten, saya ketemu case ini lumayan jarang sih sebenarnya. Oke.
Kalau semisal ada leisure untuk, ya udah kita drop off partisipannya, biasanya kita akan coba drop off dan kita cari lagi sih. Oke, Biasanya iterasi gitu, ya? iterasi, heeh. Karena ya kalau semisal udah kuesioner tuh kan datanya nggak susah ya untuk kita coba mau lihat dari angle kanan kiri tuh kan jadi agak susah, Terbatas. beda dari yang think aloud tadi. Tapi Betul. kalau semisal memang nggak ada leisure ya kita biasanya pakai apa yang kita punya aja sih. Jadi lebih, ya udah kayak mungkin waktu itu ada activity yang mereka memang harus lakukan, tapi di situ kita juga ada sesi ngobrol. Ternyata activity yang dia lakukan tuh lumayan ngawur nih. Jadi udah yang kita pegang datanya ya cuman yang sesi ngobrolnya aja sih. Berarti sebenarnya it's okay kamu membuang atau mungkin tidak jadi mengolah data Benar. yang menurut kamu mungkin tidak konsisten atau tidak valid begitu ya. Dan it's okay juga sangat disarankan kalau misalkan melakukan iterasi semisal kalian tidak terbatas timeline dan budget. Misal Betul. kayak skripsi itu kan biasanya kita menghabiskan jatah gagal di skripsi dan research yang ada di kuliah kan. Nah itu kan nggak ada batasannya. Mungkin itu bisa dilakukan iterasi dan bahkan sekarang fun fact-nya perlombaan tuh harus iterasi loh sekarang. Kalau dulu kan iterasi kayak sesuatu yang, "Oh oke," gitu ya. Iya, Tapi yang sekarang itu udah wajib, iterasi tuh udah harus udah kelihatan ya. biasa udah biasa. Oh. Bahkan iterasi tuh udah 2 kali, 3 kali loh mereka. Sampai pada improvement yang dia sifatnya micro interaction. Jadi kayak, Oke. wow sekarang tuh tuntutannya udah tinggi banget Iya, karena iya, iya. ekspektasi terhadap UX udah tinggi. Bahkan di selevel perlombaan pun yang cukup bergengsi, hal tersebut itu udah menjadi hal yang biasa. Bahkan kemarin kita lihat tuh ekspektasi, apa ya namanya, ekspektasi dari juri atau mungkin dari mentor, biasanya kan ini harus visibility-nya tinggi ya, kalau diimplementasikan harus realitinya dapet gitu. Terus yang kedua iterasi sudah pasti, terus ada yang tiba-tiba kayak, "Konteks awareness-nya apa nih?" Wah Waduh, ini iya, iya, iya. iya, kayak gitu tuh, wow, itu udah sangat-sangat berkembang. Nah, itu mungkin juga jadi salah satu, benang merah juga ya, bahwa sebenarnya UX ini bisa atau research UX secara spesial ya, atau evaluasi UX, ini sebenarnya bisa combine dengan bidang yang lain ya. Kayak tadi juga menarik bilang mengatakan, "Nggak harus interface, Bu, terkadang saya harus memetakan experience itu service yang Benar. physical dia di bangunan tertentu, ada juga yang dia mungkin layanan, dari pemerintah gitu ya, ada yang interface dan macam-macam, itu juga menjadi hal yang menarik. Nah, kemudian ada lagi nggak mungkin bisa di-sharing di bentuk-bentuk pengolahan data? Kan data ini kalau kuantitatif, dia mudah karena bisa dibuat grafik, pie chart, persentase. Benar. Nah, gimana biasanya strategi Gilang untuk menampilkan atau mengolah data yang sifatnya kualitatif dan Gilang harus pitching atau nyampein ke orang yang Oke. berkaitan? Ini cukup menarik sih. Heeh, Karena saya juga masih belajar lagi gitu. oke. Karena kadang kita yang di lapangan ini kan tahu ya semua Mhm, konteksnya, tapi cara penyampaian ke kliennya itu yang jadi PR lagi gitu. mhm. Karena ya saya udah tahu nih terus apa, what's next gitu dari Iya, heeh, insight-nya. Jadi kalau ngolah biasanya pertama dari debrief tadi. mhm, Dari debrief itu kan kita coba pulling out apa aja yang menarik mhm. gitu ya dari satu sesi. Biasanya kalau di debrief itu nggak muncul, berarti halnya udah emang nggak penting aja gitu. Oke. Tapi kalau saya biasanya suka lebih berhati-hati, jadi saya akan run through lagi ke note taking. Mhm, Karena tadi kita udah kasih flag, jadi kan lebih cepet ya mhm untuk mhm. Udah kita ditandain lah ya? ya mau narik-narik gitu. Nah, setelah itu kita akan clustering dulu nih dari data-data yang kita udah pakai, yang Mhm. kita udah dapat tadi. Oh Jadi berarti kita cluster, dikelompokkan gitu ya? dikelompokkan Oh dulu. I see. Nah, cara pengelompokannya itu nggak harus dari tema yang sama sih sebenarnya. Kayak kadang biasa Oh. kan, oh ya pola A, 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 A. Misal kayak Iya. user sukanya login itu tuh tiap seminggu sekali gitu misal, atau dia akan selalu ngelokot perangkatnya itu tiap beberapa waktu sekali gitu. Mmm, Itu akan kita kelompokkan misal di satu tema yang sama, tapi mhm, nggak harus selalu seperti itu sih. Kadang kita mmm, juga boleh kok nabrakin dari data-data poin yang beda-beda gitu. mhm mhm Kayak mhm misal mhm. contoh kasus, kita dapat nih, apa namanya, demografinya mereka. Oke. Kayak, oh ya mereka pedagang, terus, mereka itu dagangnya sendirian, nggak punya orang-orang yang memang ngebantu perbukuan keuangannya. Mhm, Terus kita dapat data, mereka tuh tiap ada transaksi masuk, mhm? mereka akan selalu ngecek mutasi loh, gitu. Oke. Terus kita dapat data juga, mereka itu HP-nya cuman satu aja nih, gitu. Mmm, Nah, dari situ kan sebenarnya kayak datanya kelihatan kayak, oh ya satu kepemilikan HP, satu kebiasaan mereka ngecek mutasi, mhm. satu, mereka nggak punya orang. Kita bisa jadi aja gabungin itu jadi satu, terus kita coba coba tarik kalau bahasanya mungkin inference ya. Oke. Kayak hal-hal yang sebenarnya secara data nggak ada yang
apa ya istilahnya, explicitly ngomong itu, tapi Iya, karena ya kita sebagai researcher kan tentu punya pengalaman dari heeh. project-project Kayaknya sebelumnya. konteksnya sama nih. Heeh, Nah, kita bisa gitu. tarik itu boleh banget juga sih kayak Oke, gitu. oke, Justru oke. malah dari hal-hal yang seperti itu kita bisa dapat angle yang Mhm. powerful yang emang nampol banget Mhm, gitu. mhm, mhm. Itu juga menarik sih, misalkan di data kualitatif, kadang kita nggak bisa punya banyak narasumber, bisa jadi kita dapatnya data dokumentasi, Mhm, terus baru ditriangulasi sama narasumber, terus bener, kita harus observasi. Nah, ini kan tipe data berbeda, selama konteksnya ini kayaknya valid atau konvergen gitu ya, iya, mengarah pada salah satu fakta, sebenarnya kita juga bisa tarik itu sebagai sebuah, boleh. iya, sebuah data yang valid gitu. Atau misalkan kalau, teman-teman lagi beruntung, narasumbernya banyak dan berjenjang bisa FGD tadi Bener, kan. bener. Jadi misalkan ada manajer, supervisor, ada karyawan, ada siapa gitu ya yang berkaitan di circle dan proses bisnis itu Mhm, bisa kita kita undang bareng, ngobrol bareng, sepakati bareng bahwa ini sebenarnya problemnya sebegini, urgensinya seperti ini, ekspektasi mereka seperti ini. Karena jarang banget kalau kita ngambil data itu nanya solusi ya, jarang, jarang, jarang heeh. sih. Karena justru solusi dari kita kan. Betul, betul, betul. Kita harus kreatif untuk Mhm, itu. Oke, tadi coba kita wrap up sedikit masalah, responden atau partisipan atau narasumber yang berjenjang dulu ya. iya betul. Nah, kalau kita lihat kan kasusnya bisa bermacam-macam ya, Lang. Kalau di case saya nih, saya mau sharing nih, barangkali nanti ada opini yang berbeda. Kalau di case saya, biasanya kita testing ke satu tim yang dia berjenjangnya tuh tapi satu solid, satu Mmm, apa istilahnya, tim yang memang solid kerjanya bareng. Jadi kayak misalkan, oh dia project manager, dia UI designer, mhm, dia UX writer, gitu-gitu. Nah, mereka secara strata atau secara apa istilahnya, eee, atmosfer bekerja tuh sebenarnya satu kesatuan gitu ya, iya, komunikasinya udah cair gitu. Nah, pernah nggak Gilang mengalami ketika atau mungkin ada strategi khusus nih dari Gilang dan juga si X kalau misalkan narasumbernya berjenjang, tapi secara personal nih ada gap nih, kayak misalkan, oh ini presiden direktur nih, ini iya, manajer. iya, Nah, iya. boleh nih di-sharing? Iya, nah kalau itu sih kita biasanya akan pisah sih, Hmm, antara yang memang, mungkin secara hierarki di perusahaan tinggi, sama yang teman-teman yang banyak di operasional. mmm, Dipisah itu selain memang dari segi komunikasi, kadang mhm. yang di bawah kan jadi agak sungkan-sungkan gitu ya, Iya kalau mau betul, jawab, heeh. tapi juga dari sisi data yang akan kita dapat juga biasanya. Mhm, mhm. Kayak kalau, rekan-rekan yang memang ada di posisi yang di atas, Mhm? biasanya mereka melihat dari sudut pandang high level gitu. Ketika Oke. kita mau tanya detail terkait dengan proses di lapangan seperti apa, mereka nggak akan bisa jawab. Mhm, Begitu mhm. pula dengan teman-teman yang ada di operasional gitu. Mhm, Ketika kita mhm. mau tanya high level, biasanya Mhm. mereka justru, akan kesulitan gitu. Tapi ketika kita tanya detail operasionalnya, mereka akan lebih mudah ngejelasin sih. Mmm, Jadi memang kalau udah berjenjang dan kita ngomonginnya soal, tingkat posisinya gitu, itu mhm. biasanya kita akan pisah gitu. Oke. Nah, berarti kan dengan sesi yang terpisah, ada pertanyaan yang terpisah tapi tetap harus nyambung kan? Bener. Nah, gimana tuh strateginya atau tipsnya deh dari Tipsnya, jadi ya biasanya kalau ke temen-temen yang operasional, heeh. itu kita akan lebih banyak lempar pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ke product knowledge-nya gitu. Oke. Tapi kalau ke yang posisinya tinggi, biasanya lebih ke product vision-nya itu kan seperti Heeh, apa atau sih strategi gitu, ya? strategi yang sekarang dijalankan kayak gimana, Mhm, visi ke mungkin depan gitu juga sebelumnya masuk? lebih ke Oh, I see. situ-situnya sih. Tapi akhirnya kan kita sama-sama membahas produk yang sama Mhm, gitu. mhm. Nah, berarti sejauh Gilang meng-handle berbagai macam project, apa sih tantangan-tantangan yang sering muncul atau tantangan yang terberat gitu dari segi UX researcher atau interaction designer? Yang susah itu kadang, gimana kita bisa, men-translate visi-visi yang dipunyai sama rekan-rekan yang ada di posisi atas itu tadi sih. Mmm, Karena oke kita tahu product knowledge-nya seperti ini, kemampuan di lapangan seperti ini, tapi visinya ada di sini nih gitu. Jadi kan mmm, kita harus ngejahit 2 hal ini kan, kita harus bisa oke. ngebikin, yang teman-teman yang di operasional sama yang di atas tuh ngobrolin hal yang sama gitu, itu Mhm, akan jadi sulit. Dan juga gimana kita align-in lagi sekali lagi ekspektasinya gitu. mhm, mhm. Karena kan kadang, orang-orang yang di atas tuh mereka akan punya banyak needs kan, oh mereka maunya gini 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 Mhm, gini gitu. mhm, mhm. Tapi di bawah nggak bisa supply gitu. Mhm, mhm. Di bawah ada permasalahan lain, nah itu yang kita harus bisa tarik ke atas, supaya waktu kita ketemuin di tengah itu ekspektasinya bisa benar-benar sama. Pernah nggak sih ngalamin kayak bolak-balik gitu? Terkadang kalau pengalaman yang saya alami,
ketemu sama yang high level, itu Mhm. kan bahasanya cukup abstrak ya. Mhm mhm. Visioner, abstrak, kemudian kalau mau ditarik ke operasional tuh kadang masih ada gap nih. Mhm Nah, mhm. pernah nggak ngalamin kayak, "Oh, saya balik lagi nih ke high level dulu nih," atau kan high level, "Oh, saya nggak mau ketemu lagi nih, udah Mmm. habis nih waktunya." Ada nggak tantangan-tantangan teknis di lapangan kayak gitu? Kalau itu, sepertinya kayak kemarin sempat dilakuin hal yang sama gitu. Jadi kita Hmm, juga di tengah. hmm. Jadi kita temuin akhirnya yang dua-dua, tapi setting-nya bukan diskusi, Oh, tapi lebih ke oke. workshop gitu. Oke. Jadi kalau dari workshop kan kontrolnya kita lebih mudah ya, Heeh, terus heeh. kita ada satu certain activity yang akan nge-tie-in orang-orang yang ada di sana gitu. Dan poinnya sudah Udah ditentukan, ditentukan di karena depan. tidak seperti di FGD atau brainstorming yang orang tuh bisa ngomong apa aja. Iya, Kadang kan ada betul. orang-orang yang mendominasi ya? Betul. Nah, I kalau udah see. mendominasi itu akan balik lagi nih ke Heeh. yang nge-moderate atau mungkin pada saat itu siapa sih yang nge-lead workshop-nya. Nah, Balik itu ke tuh. pengalamannya yang nge-lead workshop atau yang nge-moderate itu untuk nge-toning down yang dominan tadi. Mhm, Tapi mhm. kalau untuk nemuin tadi emang biasanya ya udah kita coba bikin workshop aja biar sama-sama ketemu nih gitu. Oke, oke. Selain itu ada lagi nggak kayak tantangan misalkan data butuh banyak, tapi ternyata, narasumbernya sulit gitu. Biasanya kan teman-teman mahasiswa yang skripsi itu banyak banget ya Mhm. kayak gitu ya, nggak mau ketemu atau gimana-gimana. Kalau di dunia praktisi mungkin, eee, power-nya lebih besar ya, Iya, karena kan mungkin betul. kita bisnis ke bisnis ya. Tapi kalau misalkan dari sisi mahasiswa bisa nggak dikasih tips buat teman-teman mahasiswa, in case dia susah ketemu narasumber atau narasumbernya nggak mau ngasih data karena konfidensial, apa sih data yang bisa kita kais-kais gitu untuk bisa Mmm. dianalisis? Oke, biasanya kalau itu, Mhm. kalau narasumbernya expert itu kayaknya agak susah ya. Iya, Tapi iya. kalau semisal narasumbernya lumayan umum, Mhm. kita juga bisa kok lakuin desk research yang online listening gitu. Jadi kita capture dari orang-orang yang apa ya, pembicaraan orang-orang di media sosial gitu. Itu kan kadang bisa ada Mhm. gist datanya yang kita tarik Mhm. dari sana. Mhm. Atau mungkin kalau memang sulit kita juga bisa ganti setting risetnya. Mhm. Mungkin bisa jadi pakai intercept tadi, kan itu kan Mhm. lebih lebih cepat ya walaupun effort-nya mungkin untuk yang malu-malu agak Iya, susah. heeh. Atau mungkin kalau mau IDI bisa lebih dipersingkat, tapi setting-nya lebih Mmm. dijadikan online gitu untuk supaya orangnya nggak perlu direpotin untuk datang ke sana gitu. Mhm, mhm. Dan tadi bisa jadi orang yang kalau misalkan tantangan kita nyari masyarakat umum atau Mhm, orang-orang itu kan terkadang, bisa jadi jawabannya bisa ke mana-mana ya. bener, Heeh. Ada kalanya jawabannya ngelebar itu membuka hasanah kita untuk menemukan insight baru, "Oh ternyata betul. ada aktor baru nih," gitu Mhm kan. mhm, Bisa jadi kalau kita bagus, dapat datanya kita ketemu aktor tambahan lainnya. Tapi ketika enggak, biasanya kan out of context-nya. mhm. Nah gimana tuh strateginya misalkan, lagi wawancara atau mungkin lagi, apa ya, ya indep interview lah lebih tepatnya. Terus ternyata out of context. Biasanya gimana cara Gilang ngembaliin lagi biar keep on a track? Kalau itu, ini saya masih belajar, tapi biasanya Oke. kan saya potong biasanya. Oh, I see. Karena kalau mungkin ini kan leisure ya, karena Mhm. saya di konsultan dan kebetulan kita ada tim rekrutmen yang bagus Mhm, gitu. mhm. Jadi emang udah satu visi nih antara saya sama partisipannya. Jadi bisa kita potong, terus kita, Mhm. mohon maaf Bu, tapi kayaknya kita udah keluar nih, mungkin saya bisa kembali ke pertanyaan yang ini gitu. Oke, berarti boleh ya secara Boleh, etika? secara Mhm. etika boleh, karena kalau misal apa namanya, di pekerjaan kan kita juga bayar kan, ada insentif yang kita kasih juga. Jadi Mhm. ya, itu nggak masalah kalau kita harus arahkan balik. Tapi mungkin kalau teman-teman mahasiswa yang mungkin nggak ada leisure itu yang perlu ada keberanian sih untuk Mhm. coba ditarik balik lagi. Mhm, mhm. Atau kita bisa coba tunggu aja dulu sampai selesai, baru Mhm? nanti di akhir kita coba arahkan balik ke pertanyaannya, itu Mmm. nggak masalah. Nah, saya pengen tahu nih, pendapat Mas Gilang semisal banyak, teman-teman yang belajar UX researcher tapi dia nggak mau ngambil data primer, biasanya kan ngambil data sekunder nih, Mhm. kayak misalkan dari Play Store. Cuma kalau dari Play Store Mmm, ini yang saya amati behavior-nya belum tentu trusted ya, iya. misalkan kayak dia bintangnya 4 tapi kualitatifnya dia ngejelek-jelekin gitu, itu Mhm kan kadang mhm. inkonsistensi data juga. Nah, gimana sih menurut Mas Gilang terkait apakah data primer itu memang wajib dilakukan di dalam, user research atau UX research gitu ya, terutama dalam bidang praktisi, kemudian, apakah boleh hanya mengandalkan data dari misalkan Play Store atau semacamnya? Menurut saya sih wajib sih ya kalau untuk cari data Data primer primer, ya. mhm. Terlepas itu mau lewat kuesioner atau kalau bisa lebih enak ngobrol langsung sih. Mhm, Karena mhm. dari sepemahaman saya misal kuesioner nih kita waktu planning agak ada miss, Nah, karena datanya udah fix jadi kita mau
tengok kanan, tengok kiri, lihat angle yang lain jadi agak susah Heeh. kan, beda sama yang kita emang ngobrol secara langsung gitu. Mhm mhm. Kadang ketika kita ngobrol secara langsung sama si pengguna atau target user-nya, Mhm. itu tuh quotes-nya tuh kita jadiin senjata gitu untuk Atau pilihan nembak. diksinya kadang ya, pilihan Heeh, katanya tuh kadang unik tuh orang-orang unik. ini, Itu heeh. kita bisa jadiin senjata untuk kita tembak ke higher stakeholder, "Nih user-mu yang ini tuh ngomongnya kayak gini loh." Oke. Itu bisa banget. Jadi memang data primer tuh bisa dibilang se-powerful itu sih Iya iya, untuk heeh heeh. dilakukan. Cuman itu tadi membentuk apa, memahami atau kita membayangkan pola ini akan ditarik Mhm, kesimpulan apa itu challenging sih menurut saya. iya Dan mengajarkan itu ke orang itu nggak gampang ya, kecuali dia iya, merasakan sendiri. mhm, Mungkin waktu di posisi Gilang di teknik informatika diajarin itu mungkin abstrak ya. bener, Kayak, "Ini gimana sih?" Yang saya tahu ya kalau flow-nya begini, algoritmanya begini, ya mhm begini gitu ya. mhm, Dan itu mungkin yang agak challenging juga diajarkan di, Fakultas Ilmu Komputer. Background teman-teman kan vibes-nya eksakta, iya betul, terus ternyata masuk ke sistem informasi kan agak humanis ya. mhm mhm, Kemudian, kita tuh di tengah-tengah antara eksakta dan humanis. Kita tuh jadi jembatan untuk bisa menggali lebih dalam di lapangan secara sosial gitu ya, dan kita mengkonversinya untuk menjadi sebuah, dokumentasi yang diterjemahkan pada requirement pengembangan teknologi. mhm Nah, ini menurut saya tuh juga hal yang keren sih, mhm mhm. keren, bisa jadi susah. Nah, itu, makanya kita butuh sharing banyak yang seperti ini. Nah, berarti dari tantangan-tantangan yang luar biasa banyak tadi dengan cara tips menghadapinya, sebenarnya kalau kita wrap up skill dari depan ke belakang, apa sih yang harus sorry, lebih ke indikator ini dulu ya, lebih ke indikator keberhasilan dulu. Jadi Mhm. indikator keberhasilan menurut, Mas Gilang dan pengalamannya di CX itu apa aja nih? Kalau indikator keberhasilan ya, mungkin karena bisa dibilang saya kan nggak pernah sampai ujung nih. Oke. Jadi yang bisa kita lihat nih, kita baca suasana kebatinan yang ada dari stakeholder-nya gitu. Heeh, Jadi kalau selama memang kita align, ekspektasinya kita bisa sama, mhm dan di akhir itu resistensi nggak terlalu tinggi, itu menurut mhm saya udah berhasil gitu. Makanya tadi penting banget untuk kita nyamain ekspektasi dari awal sebelum riset tuh mulai, di mhm. tengah-tengah sampai di akhir juga gitu. Itu menyamakan persepsi di internal atau bersama dengan stakeholder di Bersama dengan stakeholder oke. gitu. Nggak cuman kita tapi juga stakeholder. Karena ujung-ujungnya apa yang kita akan kasih ini kan yang consume bukan kita kan. Mhm Yang mhm. consume akan mereka gitu. Even kalau Mmm, teman-teman di tim in-house juga yang riset, dokumen yang itu akan dipakai juga bukan dari tim riset kan, tapi bisa jadi dari mhm. PM atau mungkin dari tim bisnis gitu. Mhm Jadi mhm. memang menyamakan ekspektasi itu perlu banget sih. Jadi ketika ekspektasi itu align, berarti risetnya emang oke. Oke, berarti setelah menyamakan persepsi, tadi, kita bisa prepare juga data untuk ngambil ke mungkin end user juga ya? Mhm, Untuk benar. biar dapat konteks realnya. Karena expert itu kan tidak selalu bisa mewakili atau merepresentasikan kondisi lapangan. Ya, Oke, betul. berarti yang kedua, setelah menyamakan persepsi internal tim dan stakeholder, kemudian menyiapkan untuk rekrutmen dan instrumen-instrumen di lapangan Mhm, bersama end user. mhm. Kemudian tadi metodenya juga sudah dibahas, artinya metode itu dipilih berdasarkan apa yang mau kita ambil dan apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Ya, Mulai dari pertimbangan budget, timeline, karakter seseorang, kemudian, kemungkinan stimulus-stimulus yang bisa kita sampaikan betul gitu betul. ya. Oke, kemudian, setelah kita dapat datanya, kemudian dengan challenge ternyata bisa jadi datanya berbeda-beda, Mhm, bisa data waktu, konteks, kemudian curhat problemnya mhm user, mhm. kemudian tadi sudah di-mention ternyata kita bisa tarik as long as atau selama konteksnya nyambung. Iya, Karena nggak kan perlu temanya nggak perlu bener-bener sama. betul, temanya tidak harus template begitu ya. Kita bisa, apa istilahnya, latih kreativitas kita untuk menggali barangkali ada konteks-konteks lain yang terikat Mhm, gitu ya. Atau berhubungan. Oke, kemudian setelah data itu diambil, tadi ada catatan juga ditandain atau flag ya namanya ya, iya flagging, di heeh. flagging itu. Nah, flagging itu berarti Mas Gilang, rapat gitu ya, sama tim atau di flagging sendiri-sendiri dulu? Oke, jadi flagging-nya ada 2. Oke, Yang pertama, kita flag dari proses note taking dulu, mhm, mana yang delightful, mana yang ini. Nah, yang keduanya itu yang kita flag waktu kita debrief. oke. Jadi justru pengolahan data paling penting itu ada di debrief-nya gitu. Jadi sebelum masuk debrief itu panjang ya sebenarnya? Atau Iya, gimana? sebenarnya di debrief itu kayak sesi nih, sesi selesai langsung Heeh. debrief kalau bisa. Oke, Jadi biar kayak fresh. jangan iya, biar fresh gitu. Oke. Karena apa yang kita capture di debrief itu biasanya apa yang emang bener-bener penting. Kalau di debrief nggak keluar,
ya berarti itu kurang penting gitu. Mhm Baru waktu mhm di debrief itu kita akan flag bareng-bareng, kita diskusi. mhm Misal ada mhm insight kayak dari saya, dari rekan saya, itu nanti kita bisa saling challenge. Kenapa mhm kok ini penting untuk project ini? mhm 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 Kenapa kok ini penting untuk klien kita tahu? mhm mhm Kenapa kok user merasa ini penting? mhm Jadi kayak kita harus challenge sih dari mhm temuan-temuan yang ada itu tadi gitu. dan disitulah muncul kenapa, misalkan kita mau mengusulkan sebuah fitur atau mengusulkan sebuah ide solusi, Mhm, rasionalisasi itu menjadi dasar utama ya. benar, Ya dan rasionalisasi itu bisa kita dapat ketika kita emang benar-benar imersif, menenggelamkan diri di konteks user gitu ya, dengan mhm segala mhm, macam problem dan skenarionya. betul, Kemudian, selanjutnya adalah pengolahan data. Tadi pengolahan data, baik pengambilan data tadi juga sudah disampaikan, ada yang berjenjang, kemudian ada yang mungkin stratanya sama, ada yang mhm dipisah, ada yang enggak. Itu kan, dinamika yang memang harus kita hadapi di lapangan, begitu betul, ya. mhm, Kemudian pengolahan itu bergantung juga pada siapa yang menerima. betul, Oke, tadi juga coba kita wrap up bareng-bareng bahwa ketika kita memang berikannya ke stakeholder yang high level, maka bentuk olahan datanya apa tuh? biasanya lebih ke insight yang Insight. memang kita udah craft, Mhm. jadi insight-nya tuh yang lebih ke atas lah, jadi nggak terlalu bentuknya tuh terlalu spesifik, nggak terlalu Mmm, operasional gitu. analisis makro ya berarti ya? Analisis makro yang Oke. mana itu akan mendukung Mhm. analisis-analisis yang kita detailin lagi untuk tim-tim di operasional gitu. Jadi kayak Mmm. semisal, kemarin di salah satu project museum gitu, yang kita lempar ke depan, yang ke atas-atas itu lebih ke kayak behavior penggunanya seperti apa, kemudian, Mhm. persepsi mereka terhadap museum itu kayak gimana Mhm gitu. mhm Karena mhm. secara nggak langsung kalau itu kita udah sampaikan ke yang atas, Mhm. kita dapat buy-in dari sana, nah nanti waktu kita nge-develop mungkin guideline atau Mhm. framework untuk tim-tim operasional bekerja, itu jadi lebih enak gitu karena ada Mhm. backing-an either dari data dan juga dari buy-in dari stakeholder Mhm. juga Itu gitu. untuk yang high level. Kalau Mhm. misalkan dia manajerial nih, tengah-tengah di antara operasional dan high level, bentuk data pengolahan yang disajikan kayak gimana? Kalau gitu biasanya udah gabungan sih, Oh, karena gabungan. kalau manajerial, kenapa kok oke kita langsung sajiin semua gitu. Karena Mhm. biasanya kalau kita ngobrol sama manajerial itu udah day to day juga. Jadi Oke. beliau-beliau ini udah akan ikut proses kita dari awal sampai akhir gitu. Jadi ketika Mmm. kita sajiin dua datanya itu dari sisi dia, secara kontak riset dia udah dapet, Mhm. dari sisi pemahaman operasional juga udah dapet kan. Jadi Oke. kita rasa nggak masalah gitu. Udah lebih aman ya, Lebih konteksnya aman. udah dapat. Berarti untuk yang tinggal yang operasional nih, kalau yang operasional tadi bentuk data yang diberikan? Biasanya lebih ke langsung bentuk produk jadinya gitu, kayak mungkin framework atau guideline Mmm. untuk ya membantu atau menunjang kegiatan mereka yang memang Mhm. terpengaruhi dari hasil riset yang kita lakukan. Karena biasanya ekspektasi dari tim operasional itu lebih ke bisa nggak diimplementasikan ya, realistis Bener ya. bener. Karena kalau, sudut pandangnya kalau kita belajar agile itu kan ada irisan user, teknologi, sama monetize, ya Mhm nggak sih? mhm. Nah, tapi kalau mungkin di versi operasional kita kan lihat, oh user kira-kira bisa pakai, ini bisa Ya, diimplementasi, resource kita punya nggak? Kan gitu ya kalau operasional. mhm Tapi kalau manajerial lebih kepada ini ada keuntungan yang bisa diberikan oleh, ide solusi ini terhadap, revenue mhm di mhm mhm. revenue yang ada di perusahaan. Oke. Makanya tadi data primer tuh jadi penting banget Oh, gitu. I see. Karena dari Mhm. data primer kita bisa dapat quotes, kita bisa Mhm. jadikan tuh senjata kan untuk fit in Mhm either ke analisis makro yang ke mhm atas ataupun mhm untuk yang nge-push nih orang operasional. Ya kita mhm tahu resource mereka seperti ini, tapi kan kadang kita harus nge-challenge juga kan. Tapi user mhm butuhnya kayak gini loh gitu. mhm mhm Itu mhm mhm jadi penting sih untuk kita ngelakuin si mhm riset primer tadi supaya kita bisa selain memang kita dapat datanya, kita bisa dapat mhm quotes-quotes-nya juga untuk mhm jadi senjata lah untuk memperkuat mmm. kita punya argumen. Nah, di tahap terakhir itu biasanya, tapi jarang ya, tadi Gilang mengatakan bahwa, bisa jadi jarang untuk masuk sampai pada development dan evaluasi ya, karena dia Hmm, posisinya konsultan. mhm. Heeh, tapi bisa nggak dikasih contoh, ada nggak yang sampai dia mendekati tahap implementasi atau sampai pada evaluasi produk? Oke. Mhm. Kalau evaluasi kadang kita nggak lakukan, cuman emang judul projeknya udah langsung evaluasi gitu. Oke. Jadi nggak dari depan yang kita kerjain terus kita evaluate gitu. Mhm. Tapi ada yang Sudah ada tapi dievaluasi berarti ya? Oh, ada yang oke. kita evaluate juga. Mhm mhm. Nah, biasanya bentuk evaluasi ini dia apa nih? Isu yang diangkat? Rebranding kah? Akuisisi pengguna baru kah? Mhm. Atau apa nih? Kalau evaluasinya pertama mereka ada yang lebih ke konsep testing. Misal Mmm, mereka ada
oh kita ada mau rilis fitur baru nih, kita pengen tahu Oh. fitur ini di masyarakat tuh kayak gimana. Mm-mm. Ada yang kita lebih ngelihat ke flow-nya gitu, untuk kita coba bandingin dari apa yang kita udah buat, Mm-mm. ini flow-nya ke mereka make sense atau enggak. Mm-mm. Atau kita bisa juga evaluate kalau mungkin yang agak high level nggak sampai produk. Jadi kita misal bikin IE nih. IE kan Mm-mm. tuh kan bentuk dari pengelompokan informasi gitu ya. Mm-mm. Dari apa yang kita buat sama apa yang dipahami sama pengguna kan tentu kan berbeda. Itu kita Oh, juga ini bisa information arsitektur ya? arsitek Oh. informasi, kita bisa coba cek nih kira-kira antara dua hal ini tuh udah align atau belum gitu. Oh, oke, menarik. Berarti banyak hal yang harus di-adjust ya, tapi bentuk adjust-nya berbeda. Dia bisa fitur, dia bisa memastikan flow baru, dia bisa menyusun arsitektur informasi yang baru. Ini juga menarik sih. Saya sempat ada bimbingan di salah satu, dia ngambil case di wahana bermain begitu, di mana skenario yang dipasang tuh macam-macam. Ternyata tuh menariknya dia nggak cuma segmen user yang dipertimbangkan, termasuk momen liburan. Jadi Ya itu penting misalkan sih. iya kan, jadi kayak, oh ini peak season-nya kapan nih? Nah ini nanti promo munculnya kapan? Nah itu tuh episodik ya, jadi analisisnya tuh nggak mungkin sebagai tambahan ya, barangkali nanti jadi podcast selanjutnya ya. Jadi nggak selain behavioral, attitudinal, ada episodik yang diperhatikan, karena ada brand yang dia depending on event. Ya, seasonal pattern gitu Seasonal ya. pattern, ya kayak misalkan game ada, oh dia Christmas nih vibes-nya, berarti mungkin environment yang dia tampilin lebih ke Christmas. Atau misalkan kita biasanya window shopping ke department store kan ada ya, Ya. kayak gitu-gitu. Nah, jadi artinya service ini bisa sangat-sangat luas. Mungkin tadi sebagai tambahan nggak cuma attitudinal behavioral, bisa juga episodic atau pattern, season pattern. Nah, dan ini sebagai di akhir podcast kita kali ini, apa sih pesan dari Mas Gilang terkait skill minimal nih buat beginner sama buat yang medium deh. Nah, kalau yang skill buat beginner, apa sih yang harus dikuasai oleh newbie dari UX researcher? Kayak mungkin terlepas dari pemahaman framework atau metode itu hygiene lah ya, wajib ada. Tapi yang jelas pertama tuh kalau untuk researcher pasti komunikasi sih. Oke. Komunikasi itu kan dua, komunikasi ke user tapi juga komunikasi ke stakeholder juga. Karena kan Indians misal kita udah ngobrol sama user, kalau cara komunikasi kita salah, kita mungkin salah kostum atau salah pakai bahasa, itu biasanya mereka jadi tutup pintu. Betul. Jadi data yang kita cari nggak dapet. Berarti harus research dulu ya siapa yang mau ditemuin. Itu pasti, itu kriteria tuh jadi kriteria tuh kudu kita pelajarin dulu sebelum kita ngobrol sama orangnya. Terus yang kedua, komunikasi juga sama teman-teman di stakeholder gitu. Karena ya in the end memang kita udah gali. Kita karena kita yang menjalani proses, kita sangat tahu nih kalau insight yang kita punya ini menarik gitu. Tapi belum tentu hal-hal ini tuh menarik buat si stakeholder kan. Jadi dari situ ya kita perlu untuk menyesuaikan gaya komunikasi kita juga ke stakeholder-nya gitu. Kayak tadi sempat kita bahas apakah memang kita sajikan makro analisis untuk yang higher up stakeholder karena mungkin pasti waktu mereka nggak banyak gitu. Atau kita mau sajiin yang memang mendetail ke operasional teknis gitu ya. Teknisnya gitu. Karena ya in the end kerjaan kita ya supaya hasil riset ini kepake kan. Itu buat yang beginner. Kemudian mungkin bisa ditambah lagi encourage bahwa nggak boleh takut gagal ya. Artinya kan kita punya banyak metodologi yang harus dipelajari nih di akademis. Nah, mungkin kalau di akademis itu lebih bukan sekedar ya, fokus pada pengenalan tools dan framework yang ada. Nah, tapi kalau menurut Mas Gilang di praktikalnya, apakah harus semuanya dikuasai dan apakah harus saklek framework itu dilakukan? Iya, kayaknya tuh nggak juga sih ya. Tahu basic itu penting banget gitu. Karena kalau kita nggak pegang pondasi, ketika kita mau belok-belok di jalan nanti kan juga akan susah. Jadi memang kalau kita udah misalnya sebagai praktisi itu banyak hal-hal yang kita memang harus adjust gitu. Nggak bisa tuh kita mau nerapin flow user centered design atau human centered design dari awal sampai akhir karena pasti klien akan ada keterbatasan budget, ada keterbatasan timeline gitu. Jadi kita di situ memang harus adjust gitu. Dan memang nggak selalu kita harus pakai semua framework tuh sama gitu. Yaitu memang harus disesuaikan sih dengan kebutuhan yang ada. Berarti dari situ mungkin bisa kita tarik konklusi juga buat teman-teman. Jadi ketika memilih framework, kita harus tahu dulu karakteristik framework ini seperti apa. Karena kadang ada framework yang mengharuskan requirement permasalahan atau kebutuhan itu jelas dulu. Kayak kita belajar SDLC, waterfall gitu ya. Oh ya requirement-nya jelas nih, kita tinggal running evaluasi atau mungkin research-nya
itu mungkin sudah jelas. Tapi ada juga tipe-tipe problem yang kita initiate atau kita inisiasi belum jelas nih problemnya apa, sebenarnya kebutuhannya apa gitu ya. Jadi kita kayak harus mencari-cari berkali-kali, oh ini gimana sih benang merahnya, terutama kalau teman-teman konteksnya kompetisi ya. Iya, betul. Nah, kompetisi itu kan legit sekali kalau kita cari permasalahan yang belum pernah disentuh. Mm-mm. Nah, sehingga memang harus banyak iterasi, banyak berkali-kali jalan. Jadi mungkin yang bisa kita tarik adalah satu, tahu karakteristik framework-nya atau mungkin metodenya, kemudian metode ini kira-kira cocok untuk case yang seperti apa. Jangan lupa juga resource yang kita punya ya, Iya, itu resource penting dan banget. timeline. Nanti khawatirnya kita sangat berekspektasi tinggi, iterasi sekian kali, tapi ternyata kita nggak sanggup. Nah, itu juga jadi tidak realistis. Oke, kemudian yang evaluasi tadi juga sempat kita katakan bahwa terkadang kita ada pekerjaan yang secara akademisi, kalau evaluasi mungkin dari hulu ke hilir ya, dari mulai riset sampai dengan evaluasi, teman-teman di akademisi itu wajib melakukan tadi sebagai fundamental. Tapi kalau mungkin di praktisi bisa jadi evaluasi itu dilakukan oleh orang lain gitu ya, atau divisi lain atau konsultan lain gitu. Jadi bergantung pada kebutuhan dari klien atau perusahaan yang minta ke kita. Iya, makanya tadi komunikasi harus penting kan, karena kita harus handover hasil yang kita punya gitu, supaya nanti mungkin misalnya oke, evaluasinya dipegang sama orang lain nih, tapi kan berarti product knowledge, konteks dari produknya itu kan harus bisa ke-translate dengan baik kan. Berarti bentuk komunikasi bervariasi, bukan hanya komunikasi kita secara verbal, komunikasi kita secara appearance atau apa, pakai misalkan pemilihan baju, gestur kita, kemudian bagaimana cara kita mendekati atau approach ke narasumber itu juga jadi penting ya, dan itu nggak ditulis kan di buku. Nah, kita tahunya kalau udah di lapangan, termasuk bagaimana berkomunikasi, membuat sebuah report. Ya, mengkomunikasikan itu pitching itu juga salah satu bentuk komunikasi. Jadi komunikasi di sini bisa di-highlight oleh Mas Gilang adalah bervariasi, mulai dari apa yang kita ucapkan, kemudian kita sampaikan dalam bentuk tulisan, bahkan sampai performa kita menghadapi orang atau klien yang kita sedang treat untuk bikinkan desain solusi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Gilang. Mungkin ada penutup, kata-kata penutup nih buat teman-teman. Tadi sebenarnya udah diambil Bu Retno duluan sih. Jangan sampai takut merasa gagal sih. Karena ya even waktu saya awal kerja sampai sekarang tuh banyak banget kegagalan yang saya buat, dan justru saya bersyukur karena membuat kegagalan itu. Karena ada knowledge-nya. Karena ada knowledge gitu. Kayak ada beberapa, kayak sempat ngerjain 2 project sama-sama. Projectnya sama, kita sama-sama melakukan foundational research karena hasil akhirnya information architecture. Cuman memang 2 project ini tuh punya nature produk yang berbeda. Yang satu memang konten banget, yang satu memang ya real product gitu. Di awal saya ngerasa nggak ada salah sama sekali gitu. Jadi saya ngerasa approach-nya udah bener nih. Approach yang sama saya bawa ke project yang kedua, ternyata nggak make sense sama sekali gitu. Jadi saya kayak, wah, tahu gagalnya gimana nih, jadi penasaran. Karena gagalnya itu waktu kita coba analisis dulu, si informasi yang ada sekarang itu nggak match dengan model yang udah saya buat sebelumnya. Dan itu udah makan waktu kayak seminggu dari timeline yang seharusnya proses analisis selesai, jadi kita harus extend gitu. Dan di praktisi waktu kayak gitu tuh uang banget itu. Uang banget, iya. Kayak man hour, terus waktu ke klien gitu. Jadi ya itu. Kalau mungkin saya di yang pertama ada kegagalan gitu, somehow mungkin bisa lebih ketahuan duluan gitu. Tapi ya dari situ akhirnya kita bisa belajar juga kan. Karena ya ketika kita buat salah, tentu di situ pasti ada hal yang kita bisa petik gitu. Jadi santai aja sih kalau memang buat salah. Oke, good. Berarti kita bisa juga ambil takeaways-nya. Berarti apapun yang kalian pelajari itu yang penting adalah knowledge-nya. Jadi in case kamu menang, kalah, gagal, berhasil, itu yang penting ada lessons learn-nya. Apa yang bisa kamu pelajari dari situ, dan itu akan menghindarkan kalian dari kesalahan-kesalahan berulang di project selanjutnya. Oke, mungkin itu aja kita podcast hari ini bersama Mas Gilang. Terima kasih Mas Gilang, terima kasih tim yang sudah bekerja. Selamat bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.